Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian kita, Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia,
Biarlah ibadah kami pada saat ini membawa setiap hidup kami untuk lebih lagi dekat kepada Engkau. Dan kami percaya Kau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan juga mengurapi setiap kami yang ada, khususnya di setiap rumah tangga yang ada yang saat ini berkumpul untuk memuji menyembahkan Engkau. Engkau kuduskan hati kami, Engkau kuduskan pikiran kami Tuhan, sehingga kami memiliki kebebasan ketika kami memuji-Mu, ketika kami mendengarkan firman-Mu. Pengurapan Allah turun atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita. Dialah segalanya, Dia bagiku.
buat kita, memberikan penghiburan buat kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menaikkan pujian kita. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan
kami boleh merasakan kasih-Mu karena kami percaya Engkau Allah yang sudah hadir dalam seluruh hidup kami, dan Engkau selalu hadir dalam setiap umat-umat-Mu berhimpun memuji menyembah-Mu. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan biarlah setiap pujian kami itu menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kami percaya hadirat-Mu akan lebih lagi melawat kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang sudah juga memimpin kami untuk memuji memuliakan Tuhan, dan Engkau juga pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, hamba dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Ini ayat yang terkenal, ayat yang sering kita dengar, sering kita baca, tetapi saya percaya berkat Tuhan pasti baru hari ini, karena firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan selalu baru setiap saat. Nah, itu sebabnya saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan pada hari ini juga kita akan mendapat hal-hal yang baru di dalam firman Tuhan. Walaupun sudah sering kali kita baca, sering kali kita dengar, tapi saya percaya kita akan melihat kebenaran-kebenaran yang baru yang menjadi bagian kita. Nah, Roma pasal 8 kita mulai lihat ayat yang 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Oke. Ayatnya yang ke-8 kita lihat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari nats yang kita baca tadi, saya mau tahu pengamatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya ingin tahu bagaimana pengamatan kita terhadap nats yang kita baca. Kira-kira apa tujuan? Apa tujuan Allah atau goalnya Allah memilih dan menyelamatkan kita? Dari ayat tadi kita bisa melihat, kita bisa mengamati, dan kita bisa memperhatikan, dan kita menemukan jawaban. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi tujuan Allah, goalnya Allah memilih dan menyelamatkan kita manusia? Nah, sebagai jawabannya, coba perhatikan baik-baik. Sebagai jawabannya, perhatikan baik-baik.
terakhir dari ayat 30. Kalimat terakhir dari ayat 30 dikatakan begini. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, jadi tujuan Allah, goalnya Allah memilih kita, menyelamatkan kita, memanggil kita, tujuannya agar supaya orang yang dipilihnya, orang yang dipanggil, orang yang diselamatkan itu dimuliakan. Ini hebat, dimuliakan. Nah, untuk sampai kepada hal ini, untuk sampai kepada tujuan ini, yaitu dimuliakan Allah, ya, sampai kepada tujuan ini, dimuliakan Allah. Nah, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang dipanggil, ya, orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih, orang yang dibenarkan, itu harus diproses. Ya, diproses, dibentuk. Untuk apa dibentuk? Nah, diproses sehingga menjadi serupa dengan Yesus. Dikatakan di sini, diproses, dibentuk. Jadi orang yang dipilih, orang yang dipanggil, orang yang dibenarkan itu untuk sampai kepada tujuan dimuliakan, dia harus melalui proses menjadi seperti serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus. Perhatikan coba. Kembali kita perhatikan ayatnya yang ke-29. Ayatnya yang ke-29 dari Roma pasal 8. Kita perhatikan baik-baik. Dikatakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, banyak saudara. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah. Ini kita lihat. Untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah, yang kita harus masuk dalam masalah, harus dibentuk, harus diproses. Syaratnya harus menjadi serupa dengan anak tunggalnya, yaitu Yesus. Jadi untuk menjadi orang yang dimuliakan ini harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya, anak tunggal Bapa, yaitu Yesus. Harus jadi serupa dengan. Nah, sebab itu di ayat 28, coba kita lihat. Sebab itu di ayat 28 dikatakan begini. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Artinya segala sesuatu, kata segala sesuatu di sini, yaitu Allah melakukan segala sesuatu kepada orang-orang yang mengasihi Dia adalah untuk kebaikan orang-orang tersebut. Jadi kalau Allah berbuat, Allah melakukan sesuatu, segala sesuatu di sini, berarti segala sesuatu Allah melakukan. Bukan cuma soal yang enak, bukan cuma berkat, bukan cuma bicara jabatan dan sebagainya, tetapi segala sesuatu, ya, segala musim, berarti ada musim panas, ada musim hujan. Nah, segala sesuatu. Jadi tetapi Allah melakukan itu untuk kebaikan orang-orang yang percaya. Tetapi saya percaya yang Allah lakukan ini, yang Allah lakukan tidak selalu rasa enak bagi kita, tidak selalu rasa enak atau baik bagi kita. Jawab, apa yang Allah lakukan? Allah melakukan segala yang Allah lakukan itu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi bagi kita rasanya enggak semua yang Allah lakukan enak bagi kita. Ya, rasanya apa gitu? Enggak enak.
gitu. Nah, namanya dibentuk, oke? Namanya dibentuk, diproses. Itu pasti sakit, nggak enak. Diproses, ya, sesuatu yang diproses itu nggak enak. Kalau saudara misalnya saya berikan contoh, besi itu mau dicocokkan dengan misalnya mur itu mau dicocokkan dengan yang lain, itu harus diproses, ya, harus diproses. Contohnya orang di bangunan, ya, yang kayu, ya, harus dipahat, ada lubangnya pahat, lalu harus ada yang masuk ke situ, harus dicocokkan. Kalau belum cocok masih itu lagi digergaji lagi, dipotong lagi, harus, nah sakit. Kalau kayu itu bisa berteriak, mungkin sebetulnya begitu sakit, dipotong, diproses, dipahat, gitu, digergaji, diproses. Nah, begitu juga dengan kita. Namanya diproses, dibentuk. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Yesus. Diproses, dibentuk. Ya, pasti sakit, nggak enak Bapak Ibu, nggak enak. Tapi itu sebenarnya tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan anaknya, sehingga benar-benar, ya, kita menjadi orang yang dimuliakan Allah. Sehingga kita menjadi orang yang dimuliakan Allah, harus jadi serupa. Kalau belum serupa, tetap kita diproses. Ya, sakit memang kalau diproses, sakit. Diproses untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Yesus, supaya dimuliakan, supaya kita menjadi orang-orang yang dimuliakan. Nah, bagaimana kita menjadi, agar supaya kita bisa melewati, nah ini yang harus kita lihat. Bagaimana agar supaya kita bisa melewati proses, sehingga kita menjadi orang yang dimuliakan, gitu kan? Menjadi proses sama dengan serupa dengan Yesus, gitu kan? Ya, harus serupa, harus sama karakternya, harus sama, gitu. Nah, bagaimana agar supaya kita kuat, bisa diproses, bisa melewati proses ini sehingga betul-betul kita dimuliakan. Nah, saya akan memberikan beberapa hal dalam kesempatan ini. Saya akan memberikan beberapa hal dalam bagian ini, Bapak Ibu. Ya, yang pertama, ya, agar supaya kita bisa melewati proses itu, bentukan yang datang dalam hidup. Saya nggak tahu bagaimana proses Allah dalam hidup saudara Bapak Ibu. Proses Tuhan kepada Bapak Ibu berbeda dengan saya. Ya, bagaimana proses Tuhan, bentukan Tuhan dalam hidup saya itu pasti berbeda dengan orang lain. Tuhan punya banyak cara untuk membentuk manusia, itu membentuk orang-orang untuk supaya serupa, supaya betul-betul sama dengan Dia, sama dengan Yesus. Prosesnya berbeda. Pasti kalau mau bersaksi, kesaksiannya pasti berbeda-beda, gitu kan? Bapak Ibu punya kesaksian bagaimana proses Tuhan, bagaimana bentukan Tuhan dalam hidup kita, itu berbeda. Nah, yang pertama, berjuang, berlatih, harus dilatih. Jadi berjuang, yang pertama berjuang, ya, untuk melewati proses, melewati bentukan itu kita harus betul-betul berjuang, berlatih. Nah, Allah sudah memilih dan menyelamatkan kita, tetapi untuk menjadi sesuai dengan yang Allah kehendaki, menjadi sesuai yang Tuhan mau, yang Allah mau, yang Allah kehendaki. Nah, kita harus berusaha melatih diri kita, berjuang melatih diri kita. Nah, kita harus berusaha melatih diri kita, belajar mendisiplinkan diri kita. Nah, dan ini harus benar-benar mempunyai kemauan yang keras, baru bisa, gitu kan? Harus berjuang, harus berusaha, harus punya kemauan
menjadi sesuai seperti yang Tuhan kehendaki, itu harus berjuang, nggak santai-santai, nggak enak-enak, tidak. Harus mempunyai kemauan yang keras baru bisa menjadi serupa dengan Yesus. Nah, kalau tidak, maka sebaliknya akan mengalami kegagalan atau akan mengalami kerugian besar. Kalau kita nggak punya kemauan keras, kalau kita nggak punya daya juang yang kuat, maka kita akan mengalami kegagalan, Bapak Ibu. Akan mengalami kerugian di dalam Alkitab, ya. Bagaimana cerita dari orang yang membangun rumah, gitu kan? Di Alkitab diceritakan, ya. Ada orang yang membangun dasarnya kuat, tetapi ada juga orang yang membangun yang dasarnya ya asal-asalannya. Dan Alkitab katakan orang yang seperti itu, orang yang membangun asal-asal yang bukan dasarnya kuat, maka dia akan mengalami kerugian ketika terjadi sesuatu, terjadi hal yang menggoncangkan, maka dia akan mengalami kerugian. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita nggak mau berjuang, bagaimana kita mau jadi sesuai dengan yang Allah kehendaki? Kita nggak mau berjuang, kita cuma yang penting saya sudah percaya, yang penting saya sudah jadi anak Tuhan. Ya, orang seperti ini nggak bisa maju. Ya, saya mau katakan begini, personality seseorang itu bisa dibentuk. Sebagai contoh, satpam, penjaga toko dibentuk bagaimana dibuat supaya mereka itu bisa tersenyum ketika ada pelanggan, bisa tersenyum ketika ada orang masuk. Misalnya di bank ada satpam, penjaga-penjaga itu, mereka begitu ramah dan sebagainya dan lain-lain. Nah, walaupun mungkin itu terpaksa karena bukan karakter mereka, ya, bukan karakter mereka, tapi mereka dipaksa, dibentuk gitu. Maka dibentuk terus, dipaksa terus, lama-lama akan menjadi karakter, akan menjadi kebiasaan, akan menjadi sifat. Ya, bagi Allah, tetapi sama katakan bagi Allah itu harus menjadi karakter. Ya, jadi bukan cuma sekedar tugas. Jadi kalau mereka seperti yang kita perhatikan di bank, di penjaga, mereka melakukan itu hanya sekedar, mungkin juga hanya sekedar tugas. Ya, nggak menjadi karakter gitu. Tapi saya mau katakan bagi Allah pembentukan Allah dalam hidup kita, ya. Segala sesuatu itu dilatih agar supaya benar-benar menjadi karakter, bukan hanya sekedar tugas, bukan hanya sekedar pelayan. Kita melayani sebagai pelayan, kita harus baik dan sebagainya. Bukan cuma sekedar itu, tapi Allah membentuk itu harus menjadi karakter, harus menjadi sifat kita, karena harus menjadi sama seperti Tuhan, karakter Tuhan. Itu. Jadi bukan hanya sekedar pelayan di gereja, saya harus baik supaya terkesan baik kepada orang. Ini yang bahaya kalau sebagai pelayan, kalau kita mengesankan saya baik dan sebagainya, tapi bukan karakter kita. Allah mau supaya kebaikan kita dilatih agar supaya menjadi karakter, menjadi sifat kita, sehingga betul-betul menjadi seperti Yesus. Yesus sudah sifat seperti itu, karakter. Ya, dia baik karena itu karakter dia, sifat dia. Dia bisa mengampuni karena itu sifat dia. Nah, Rasul Paulus sampaikan ini kepada Timotius. Coba kita lihat. Rasul Paulus tegaskan kepada Timotius juga, ya. Kita lihat Timotius, yaitu 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7 dan 8. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Ayat 7 begini demikian. Tetapi jauhilah tamu-tamu dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ada kata latih. Harusnya Timotius adalah orang dari kecil dia
Karena Allah sudah mengajar, mendidik dia. Dia tahu firman, dia sudah dari kecil sudah mendengar firman Tuhan. Tetapi Allah katakan, kamu harus melatih dirimu beribadah. Ini harus latihan. Mungkin kita sudah sering ibadah, kita sudah sering memuji Tuhan. Tapi firman Tuhan kata latih terus gitu, supaya betul-betul itu menjadi kesukaan kita. Karena bukan terpaksa. Karena banyak orang memuji Tuhan terpaksa, banyak orang beribadah terpaksa. Tapi kalau latih diri, kalau kita latih terus, maka bukan terpaksa, tetapi akan menjadi kesukaan. Itu kan orang yang melatih sesuatu, olahraga gitu kan, dulu dia nggak suka, ada sulit gitu. Tapi ketika dia latih terus, dia berlatih ajar dirinya untuk disiplin dan sebagainya, akhirnya olahraga tersebut kan menjadi suka. Kalau orang sudah menjadi suka, wah, dia bisa mengalami kemenangan. Nah ini Pak Timotius disuruh latih dirinya, latih untuk beribadah. Ya, mungkin kan saya sudah bahkan saya sudah tinggal di gereja, saya ternyata sudah sering di gereja dan sebagainya. Oke, tetapi firman Tuhan katakan latih dirimu beribadah. Maksudnya Nabi betul-betul lebih sungguh-sungguh bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan, menjadi kesukaan Tuhan. Cara kita beribadah, cara kita memuji Tuhan. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai orang yang sudah dibenarkan, sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan. Nah, diri kita harus dilatih agar diri kita disiplin beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan hanya kita lebih banyak memanjakan diri kita ya dengan hal-hal yang lain misalnya, karena bukan menyenangkan Tuhan. Tetapi coba kadang-kadang menyenangkan perlu beribadah itu kan rasanya sulit, ngantuk gitu kan. Mau doa rasanya ngantuk, baru sudah tahu kan ngantuk. Coba kalau untuk yang lain-lain, wah rasanya enggak ngantuk kita kan, karena untuk menyenangkan diri, untuk menyenangkan Tuhan. Nah, ini tantangan begitu. Bagaimana kita harus menyenangkan Tuhan betul-betul juga kita belajar melatih hidup kita, melatih diri kita, hati kita untuk menyenangkan Tuhan. Daud pernah bilang sama jiwanya, hai jiwaku pujilah Tuhan. Ya, dia memaksa jiwanya, melatih jiwanya, melatih hatinya untuk memuji Tuhan dengan baik. Karena untuk hal-hal yang lain kadang-kadang untuk menyenangkan tubuh kita, wah enak sekali gitu kan. Coba beribadah cuma 2 jam rasanya capek gitu kan. Tapi kalau jalan-jalan, kalau kemana-mana nggak rasa capek. Mau seharian berapa hari nggak capek kita. Rasanya nggak capek. Kalau untuk kesenangan diri kita, kesenangan hati kita, wow udah jalan kemana-mana rasanya nggak capek gitu kan. Tapi mau ibadah 1-2 jam udah rasa capek. Nah ini perlu dilatih. Nah itu sebabnya firman Tuhan katakan, dengan Paulus katakan kepada Timotius, itu harus dilatih, latih terus ya. Betul-betul kita ketika kita beribadah, ketika kita memuji Tuhan, rasa capek, malah kita senang, kita suka. Ya, karena banyak kita memanjakan diri kita dengan hal-hal menyenangkan diri kita. Coba ibadah bisa sebentar aja udah capek, doa sebentar aja udah mulai ngantuk. Tapi kalau nonton mungkin, wah kerjanya bisa ngantuk ya. Ya, harus direnungkan baik-baik ini Bapak Ibu, renungkan baik-baik. Ya, nah, saya mau katakan begini,
Tetapi tidak berarti juga setiap hari kita harus ada di gereja seperti ini. Ya, enggak juga setiap hari kita harus beribadah di gereja, beribadah secara seremonial. Beribadah bukan hanya secara seremonial seperti ini, ya, bukan. Tapi ibadah itu meliputi banyak hal, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan orang pilihan Allah harus menjadi teladan dalam banyak hal. Jadi ibadah itu bukan hanya seperti kita beribadah di gereja, nyanyi pujian, penyembahan firman Tuhan, bukan hanya itu. Tapi ibadah itu mencakup banyak hal. Ya, bukan hanya di gereja, tapi banyak hal. Nah, kita lihat. Kita akan menjadi teladan dalam banyak hal. Paulus juga coba kita lihat di Timotius ya. Surat Paulus kepada Timotius pasal 4 tadi, kita lihat ayat yang ke-12 dikatakan begini. Apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ya, jadi teladan. Ya, jadi teladan bagi orang percaya. Jadi teladan. Jadi teladan bagi orang percaya. Yang pertama, dalam perkataanmu. Jadi dalam perkataan kita harus jadi teladan. Bagaimana kita bicara, bagaimana kita berkata, itu harus menjadi teladan. Orang bisa lihat, orang bisa tahu dengan bagaimana kita berbicara. Dalam tingkah lakumu, ya, tingkah lakumu, cara kita, cara hidup kita, lifestyle kita harus menjadi teladan, jangan sembarangan. Itu ibadah. Kehidupan kita itu harus kita orang bisa melihat, waduh, dia orang percaya, dia anak Tuhan, betul dia anak Tuhan. Jadi teladan dalam kasih, gitu kan? Mereka orang cuma bilang bicara kasih. Dalam kasih Tuhan, kasih kita harus jadi teladan. Ya, jangan cuma mau dikasih, tapi kita tidak pernah mengasihi. Harus jadi teladan. Cara kita mengasihi orang bisa melihat kita dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Wah, gitu kan? Banyak hal. Jadi teladan di sini bukan hanya komunitas kita, tapi justru kepada juga orang-orang yang belum mengenal Allah, supaya mereka melihat perbuatan kita. Dan ketika mereka melihat perbuatan kita, hidup kita, gaya hidup kita, bagaimana cara hidup kita baik, maka Allah yang dipermuliakan. Allah yang dipermuliakan. Coba Allah yang kita lihat Matius pasal 5. Matius pasal 5. Kita tengok Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat 16 bunyi demikian. Ya, Matius pasal 5 dikatakan begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Wah, hendak harus, artinya ketika kita berubah menjadi baik, sehingga dapat melakukan hal-hal yang baik yang dilihat oleh orang lain, ya, kita sedang beribadah dan menyembah Tuhan. Katakan amin. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan Tuhan, kita sedang beribadah, kita sedang menyembah Tuhan. Jadi bukan nanti di gereja, ya, mungkin di gereja kita hebat beribadah, kita hebat memuji Tuhan, kita hebat bilang haleluya, tetapi di luar gereja kita beda. Ya, jangan berada seperti. Jadi di gereja dan di luar gereja itu harus sama.
harus dilihat betul-betul kita orang percaya dan Bapa dipermuliakan. Ya, Bapa dipermuliakan. Nah ini yang harus menjadi bagian kita supaya proses itu kita bisa lewati, kita bisa melewati proses. Yang kedua harus memiliki pikiran dan perasaan Yesus. Jadi prosesnya bagaimana kita terus harus sampai pada memiliki pikiran dan perasaan juga yang terdapat di dalam Yesus. Perhatikan apa yang ditulis dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima dikatakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi orang-orang yang dimuliakan adalah orang-orang yang di dalam hidupnya memiliki pikiran dan perasaan Yesus. Nah, pertanyaan lagi, menurut kita, menurut Bapak Ibu, apa sih yang ada dalam perasaan Yesus, pikiran dalam perasaan Yesus? Wah, mungkin kita pergi, pikiran Yesus begini, perasaan Yesus begini. Ya, saya pikir yang ada dalam pikiran Yesus adalah Bapak Ibu Saudara semua yang percaya kepada Dia. Ya, termasuk saya. Ya, ada dalam pikiran Dia. Bagaimana Dia mau seperti dalam pikirannya, bagaimana kita supaya hidup baik dan sebagainya, supaya kita memiliki masa depan. Itu dalam pikiran, semua ada dalam pikiran Yesus. Ya, ketika kita susah, pasti juga Dia merasakan, gitu kan? Dia merasakan, wah, ini ada anakku yang susah, dia susah. Bagaimana kita juga ketika ada anak kita susah, kita juga merasakan. Dia ada perasaan sama. Nah, makanya firman Allah katakan dalam hidup kita harus ada pikiran dan perasaan Yesus. Ya, harus ada perasaan, pikiran dan perasaan Yesus, supaya kita juga memiliki Yesus dalam pikiran kita. Jadi jangan cuma Yesus pikir kita, Yesus merasakan kita, Yesus merasakan susah kita, tapi kita tidak pernah berpikir tentang Yesus. Nah, ini yang salah. Jadi kalau orang di dalam hidupnya ada perasaan Yesus, pikiran Yesus, pasti dia selalu memikirkan juga tentang Yesus. Yesus begitu rupa memikirkan kita, menyelamatkan kita, menolong kita, melindungi kita, menjaga kita. Tapi karena manusia, gitu kan, kurang memikirkan apa yang ada dalam Yesus, memikirkan Yesus, memikirkan bagaimana menyenangkan Yesus. Yesus selalu berpikir bagaimana menyenangkan kita, bagaimana menyukakan kita, bagaimana supaya kita berhasil. Yesus memikirkan itu. Tapi banyak orang, gitu kan, yang tidak memikirkan tentang Yesus, bagaimana menyenangkan Yesus, bagaimana menyukakan Yesus. Nah, Yesus dalam hidup kita harus ada pikiran dan perasaan Yesus dalam hidup, supaya kita menyatu, kita bisa berpikir, kita selalu berpikir bagaimana Tuhan saya bisa menyenangkan. Setiap hari kita akan berpikir, Tuhan saya mau hari ini aku mau menyenangkan Tuhan. Dalam pikiran kita mau menyenangkan Tuhan, kita mau menyukakan Tuhan, gitu. Ya, karena apa? Pikiran dan perasaan Yesus ada di dalam kita, ada dalam hidup kita. Nah, itu yang kedua. Jadi pikiran Yesus, perasaan Yesus ada dalam kita, sehingga kita juga punya pemikiran, punya perasaan bagaimana menyenangkan Tuhan, bagaimana menyukakan Tuhan. Nah, yang ketiga harus, ini bagaimana melewati proses supaya betul-betul kita dimuliakan. Harus sama dengan Yesus, serupa. Alkitab kita harus serupa dengan gambaran anaknya, gitu kan, supaya kita dimuliakan. Nah, bagaimana agar supaya kita bisa menjadi sama dengan Dia? Nah, saya mau katakan begini, mungkin sulit. Ada hal-hal yang harus diamputasi
Ada hal-hal dalam hidup kita mungkin yang harus dibuang supaya kita sama dengan Yesus. Ada hal-hal yang mungkin ada dalam kita belum sesuai, itu harus dibuang, harus diamputasi. Ya, coba. Orang kalau bilang amputasi sulit. Ketika penyakit harus dibuang, ketika orang ketika menghadapi operasi, ini sudah kaki apa sudah, apalagi itu sudah sulit, itu harus diamputasi. Sulit memang, tapi itu harus dibuang. Memang kalau menurut medis itu harus dibuang. Kalau nggak dibuang maka akan mencelakakan seluruh tubuh. Kalau nggak diamputasi maka dia akan menjalar ke seluruh tubuh. Itu harus dibuang. Sulit memang. Nah, coba kita lihat apa kata Yesus. Apa kata Yesus di dalam Matius pasal yang ke Matius 5. Matius pasal 5 ayat 29 mulai. Matius pasal 5 ayat 29. Ini kata Yesus sendiri. Dia katakan begini. Waktu dia khotbah di bukit, ya, dikatakan begini. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Diamputasi, dibuang. Kalau ada salah satu anggotamu yang menyesatkan engkau, ya, Alkitab kata, Yesus katakan ini harus dibuang. Lebih baik seperti itu daripada seluruh tubuhmu akan binasa. Ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ini firman Tuhan. Ini kata Yesus. Kalau ada hal-hal dalam hidupmu yang akan menyesatkan engkau sehingga engkau tidak sampai kepada Allah, tidak sampai kepada yang dimuliakan, ya harus dibuang. Berani kita untuk amputasi. Nah, sulit, sangat sulit sekali Bapak Ibu. Nah, tapi saya mau katakan begini, jangan ditafsirkan secara harfiah. Artinya, kalau ada hal-hal yang membuat kita tersesat, menjadi jauh dengan Allah, menjadi jauh dengan Tuhan, menjadi orang yang jauh dengan Tuhan, ini harus berani kita mengamputasi, membuang. Harus berani tinggalkan hal-hal yang menyesatkan kita. Kesukaan kita mungkin tetapi kesukaan itu menyesatkan kita, membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita tidak suka beribadah. Ya. Kita harus berani tinggalkan itu supaya kita menjadi orang yang dimuliakan, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, daripada binasa seluruh tubuh kita, ya kita harus tinggalkan semua itu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berubah. Berubahlah agar kita dimuliakan Allah seperti Yesus anak tunggalnya. Ya, kalau Tuhan berikan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berubahlah, ya, agar kita dimuliakan Allah seperti Yesus yang adalah anak Allah. Karena apa? Karena kita juga adalah anak-anak Allah. Kita juga adalah anak-anak Allah. Itu sebabnya Allah mau supaya seperti Yesus dimuliakan, kita juga akan dimuliakan. Karena Dia adalah yang suluh, Dia saudara kita yang suluh. Wah, luar biasa.
menjadi saudara-saudaranya Yesus, saudara-saudaranya Yesus yang suruh, yang tua kan. Wah, betapa bangga menjadi saudara orang-orang yang hebat di dunia. Wah, betapa bangganya. Apalagi menjadi saudara raja di atas segala raja. Nah, itu sebabnya biarlah kita berani melakukan hal-hal yang apa yang menyesatkan kita, apa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita harus berani tinggalkan, kita harus berani buang itu, supaya benar-benar kita menjadi orang-orang percaya yang dimuliakan, ya, yang dimuliakan, menjadi orang-orang yang dimuliakan. Nah, puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengubah kita, agar supaya hidup kita benar-benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami sudah bersama-sama dipuaskan, dikuatkan oleh firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan akan terus membentuk kami sehingga benar-benar kami menjadi seperti anak-Mu Yesus Kristus. Kami betul-betul menjadi orang-orang percaya yang benar-benar dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji bagi nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya akan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan menaikkan pujian kita, Tuhan menetapkan langkah-langkah. Puji Tuhan, persembahan saudara yang sudah diberikan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama tamatkan ibadah kita pada saat ini. Sama kita semua berdiri dan kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami bersyukur Bapa, sebab pada saat ini kami diberi kesempatan lagi untuk bisa beribadah, untuk bisa memuji, memuliakan Tuhan, untuk bisa mengagungkan Tuhan, dan lebih lagi kami dibekali lewat kebenaran firman Tuhan. Kami kembalikan semua pujian hanya bagi-Mu, dan kami percaya setiap kami mengalami lawatan Tuhan, setiap kami boleh merasakan, oh Tuhan, kebenaran firman, kuasa firman Tuhan itu menjadi bagian kami, sehingga kami semua dipuaskan. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga buat semua umat-umat Tuhan yang sudah bersama-sama beribadah. Tuhan memberkati mereka, memberkati apa yang selalu mereka buat, pekerjaan usaha mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati Tuhan, dan Tuhan berikan selalu mereka kekuatan kesehatan, supaya kami selalu pakai kekuatan kesehatan itu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kalau berdoa, kalau tidak ada umat-umat-Mu yang mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan
mereka. Kalau ada yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka sehingga ketika mereka sehat, mereka pakai itu untuk memuji memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong kalau saat ini bangsa kami juga mengalami dampak dari virus COVID-19. Kami tahu ini semua terjadi ada dalam pengetahuan Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa bagi pemerintah kami yang menangani semua itu. Tuhan tolong mereka, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kabinet menteri yang ada. Tuhan berikan mereka hikmat kebijakan agar supaya mereka dapat kuat mengatasi semua itu. Karena semua ini, karena kami tahu itu dampaknya besar sekali, dampaknya luas sekali, baik ekonomi, politik terdampak. Tapi kami percaya kalau kami tetap ada dalam Engkau, kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan tolong supaya bangsa ini terlepas dari kesulitan ini. Tuhan tolong juga tenaga-tenaga medis, para dokter dan perawat dan semua yang menangani semua yang berikan mereka selalu membuat kesehatan dari Tuhan. Tuhan tolong mereka supaya mereka dapat bekerja dengan baik. Bahkan pasien-pasien yang sudah terkena, Tuhan kami berdoa bagi mereka. Tuhan, Engkau saja yang mengenal, biar belas kasih Tuhan juga tercurah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya kami terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau akhiri ibadah kami pada saat ini dengan pengucapan syukur. Kekasih Tuhan, terima berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan pengantar dari Allah Roh Kudus terus menjadi bagian kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua dan akan bersama-sama Dia di dalam kekekalan selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan akhiri ibadah ini. Haleluya.